Baik. Waduh, Bapak belum dihapus ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak hilangkan dulu. Kemarin ada acara seminar. Ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sambil Bapak admit teman-teman. Oke. Ya, baik ya, kita untuk materi kita untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari yang kemarin ya, program-program yang digunakan untuk pangkalan data atau manajemen database management system ya. Nah, kemarin kita sudah banyak ya contoh-contoh program aplikasi yang digunakan untuk manajemen sistem ya, DBSM, ada Microsoft Access, ada MySQL ya, MySQL, kemudian juga ada yang lainnya. Kalau kemarin kita cek, kalau kita cek di Google mungkin bisa ditelusur hampir 20-an, dan kemarin kita ada 6 yang kita perbincangkan ya, ada Oracle, ada yang lain-lainnya. Nanti bisa dicoba ya, bisa dipraktekkan. Termasuk yang hari ini kita coba akan praktek tentang database management system ya, artinya membuat pangkalan data dengan menggunakan Microsoft Access ya. Nanti kita ada praktek sebentar, kemudian kita coba dari salah satu mahasiswa bagaimana kita membuat basis data dengan Microsoft Access ya. Ini kemungkinan di materi-materi komputer dan pengolahan data juga mungkin pernah dicoba ya, karena ketika melihat macam-macam aplikasi komputer ya, ini salah satunya ya, yang di Microsoft Office ya. Tapi kemungkinan hari ini kita akan coba lebih detail lagi ya, karena ini tentang bagaimana kita membuat basis data ya, mengelompokkan data yang satu saat kita bisa panggil, kita gunakan untuk kegiatan di lembaga ataupun pribadi ya. Seperti yang sebelumnya Bapak sampaikan bahwa memang aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang itu kan mengalami perubahan, mengalami kemajuan yang terbaru ya, update terus gitu kan. Jadi yang lama-lama itu sudah tidak digunakan lagi, termasuk kemungkinan yang Microsoft Access ini tidak digunakan lagi ya, karena sudah menggunakan sekarang yang MySQL itu ya. Nanti di praktek pertemuan ke-8 lah kita praktek yang menggunakan MySQL ya, yang memang sudah berbasis website ya pangkalan datanya. Kalau sekarang salah satunya ini ada Microsoft Access ya, ada Oracle, dan yang lain-lainnya. Kemudian bahkan dulu ada Simpus ya. Simpus juga termasuk basis data ya, atau misalnya Delphi ya, itu juga the best. Zaman dulu kan ada program-program yang aplikasi data. Nah, ini kita contohkan aplikasi data Microsoft Access ya, Microsoft Access. Tapi sebelumnya ini karena kita langsung ya, ini kemungkinan kita ini dulu aja deh, cari dari searching dari internet aja dulu sekilas sebelum kita praktek. Kalau praktek kan itu sudah ada di Microsoft Office ya. Mungkin kita mengenal sekilas dulu ya, sekilas tentang Microsoft Access, mungkin dari kelebihan dan kekurangannya saja lah ya. Kelebihan ini sudah ada ya, kelebihan dan kekurangan Microsoft Access. Ini silakan aja ambil dari mana saja. Ini kita hanya melihat secara ini, malah ada 20 kelebihan ya kebanyakan. Ini yang ini aja yang dikit nih. Sekilas saja ya. Sekilas kita melihat apa sih sebenarnya Microsoft Access, kemudian kelebihan kekurangannya ya. Nah, ini kita sudah
ditampilkan ya. Ini udah dikasih informasi dari internet ya. Jadi kita sekarang sebenarnya ada tema apapun kita sudah bisa menggunakan, kita bisa mengetahuinya secara umum ya. Baru nanti cari dari sumber-sumber yang relevan. Pengertian Microsoft Access ya. Nah, ini mungkin sekilas saja ya. Nanti kita coba praktek. Adalah sebuah aplikasi berbasis database ya. Nah, berarti ini memang masuk di dalam database ya, manajemen sistem DBSM dan Microsoft yang dikembangkan Microsoft Access Engineer. Ya, rasional ini banyak nih kalau mau dibacakan panjang. Ya, intinya ini adalah salah satu Microsoft yang masuk di dalam program aplikasi database ya, yang sudah dipaket ya dengan Microsoft Office ya. Nanti kita buka dengan Microsoft Office. Oke, ini bisa dibaca secara keseluruhan nanti ya, bagaimana tentang Microsoft Access ini. Ya silahkan cari-cari dari informasi, tapi yang seperti yang Bapak sampaikan bahwa memang pada masanya ya Microsoft Access ini adalah populer ya, tahun 97 2000-an ya, 2003 2000 sampai 2003, karena Bapak pernah mengalaminya di bagian akademik. Memang tugas menginput mahasiswa nilai-nilai aplikasi sebelum pindah ke dosen itu menggunakan Microsoft Access yang mereka orang buat, programmer buat, kemudian Bapak hanya sebagai penggunanya saja ya, bagaimana menginput nilai mahasiswa, bagaimana menginput nilai-nilai hasil ujian itu dengan Microsoft Access, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah menggunakan MySQL ya, basis web dengan SIMAK online ya, SIMAK online atau misalnya SILAYAK ya, yang lain-lain yang tentu mahasiswa sudah banyak yang menggunakan program di kampus itu ya untuk kegiatan akademik. Oke, balik lagi ke mungkin sekilas saja keuntungan dan kelebihannya tadi ya. Ya ini kita langsung saja. Oke, fungsi-fungsinya oke, mungkin sekilas ya. Untuk keperluan bisnis ya, orang-orang dulu di minimarket ya, di rumah sakit menggunakan program aplikasi Microsoft Access ini ya, mereka yang meminta dibuatkan dengan programmer gitu. Ada yang membuat sendiri juga ya, yang sudah bisa tentunya membuat, tapi yang tidak biasanya bukan beli ya, apa istilahnya, ia mengambil programmer kemudian suruh membuatkan dengan keinginan konten-konten yang kita sub yang kita inginkan. Kalau di kesehatan atau di swalayan tadi ya, seperti itu kita menggunakan Microsoft Access. Kemudian untuk keperluan sekolah ya, termasuklah yang Bapak sampaikan tadi di kampus kita di Win Raden Patah ini ya, menggunakan sistem akademik fakultas. Kemudian untuk keperluan kantor ya, kantor, lembaga-lembaga organisasi masyarakat sosial ya. Kemudian untuk programmer ya, programmer yang membuatnya bahkan ya, untuk membuat program aplikasi semua ya, tentang barang. Di sini dicontohkan tentang pegawai, tentang perpustakaan, termasuk perpustakaan juga ya. Kalau sekarang sudah basis website, ada yang Slim, ada English Lite ya, dan yang lain-lainnya yang digunakan. Oke ya, komponennya ya ini ya, tabel, database, DBSM, RDBSM, query ya. Nah, jadi MySQL, query kan MySQL ya, bisa juga karena sudah masuk database ya, biasanya sudah menggunakan itu. Field, record, dan SQL. Ya, ini yang beberapa fitur-fitur yang nanti membuat tabel pasti gitu ya. Database jelas ya, karena memang ini program untuk database. Kelebihannya ya, mungkin ini sedikit saja Bapak sampaikan, baru kemudian kita praktek. Kelebihannya, kemudahan ya. Berikut kelebihan Microsoft. Nah, mudah dalam pengoperasian aplikasi. Nanti kita contohkan ya. Sebenarnya ya bisa saja yang kalau kita mau
mengetik ya, mengelompokkan barang-barang di Microsoft Word atau Microsoft Excel. Tapi kemungkinan kan selanjutnya apa yang kita ketik itu bisa kita panggil, bisa kita integrasikan dengan yang lainnya. Nah, itu yang masuk database itu ya. Kalau kemungkinan kalau di Microsoft Word ya hanya ngetik saja kemudian di print sudah gitu kan. Tapi ini begitu sudah dibuat nanti ada kelanjutannya gitu kan. Kemudian adanya fitur visual, table design ya. Ya sudah, apalagi Microsoft Access yang baru yang 2010 ini Windows-nya ya, 2013 itu sudah bagus. Yang Bapak nanti praktek 2007 saja lah ya. Ini karena Bapak ini Office-nya 2007 walaupun Windows-nya 2010 ya. Karena ringan ininya apa? Untuk di laptopnya ya, 2010 itu bagus ya. Ya karena memang bagus ya, kemungkinan menambah apa megabyte-nya apa untuk laptopnya ya. Kalau laptopnya yang besar harddisknya mungkin bisa ini ya. Tapi karena Bapak pakai yang 2007 lebih simple kemudian kecil ini ya filenya, kita bisa install download kemudian kita bisa install. Mudah dalam penyusunan realisasi dan query ya, SQL table ya, data permintaannya ya, query itu kan. Mendukung query SQL ya, karena sistem query itu ya pertanyaan ya. Database biasanya berapa jumlah buku, nah mereka nyari nanti kan. Terintegrasi dengan bahasa pemrograman Visual Basic ya, terintegrasi dengan yang Visual Basic ya, FB kalau orang ini ya. Nah, tapi yang jadi persoalan nanti mungkin di kekurangannya ya, ini kekurangannya bisa dia tidak belum berbasis website, itu jadi persoalan ya nanti ya. Keamanan, oke, security-nya, file database-nya bagus ya, karena dia memang bahkan kalau yang Bapak dulu waktu di akademik itu dikasih password ya oleh programmernya, ini passwordnya hanya Bapak yang tahu, yang lain tidak bisa loginnya gitu kan. Oke, kemudian from query table tersimpan dalam file ya, oke. Tersimpan dalam satu folder file ya, database, kemudian bisa diintegrasikan dengan yang lain menggunakan dialek bahasa pemrograman. Ya, nanti yang Microsoft Access ini sudah, karena bentuknya sudah kalau program-program lain kan mungkin dengan kode-kode ya, tapi ini karena sudah Microsoft Word yang masuk di Microsoft Office yang 2007 sudah desainnya sudah kemungkinan tidak banyak lagi kode-kode, tapi langsung kalau tabel ya tabel gitu kan, munculnya tabel. Oke, itu ya, compatible dengan program database SQL ya. Tentu yang bisa satu ini ya, Visual Basic bisa ya. Tapi kalau yang kemungkinan kalau yang untuk database ya basis website ya harus diintegrasikan dulu. Oke, kekurangannya sedikit ya, ini kekurangannya aplikasi ini tidak free atau proprietary ya. Apa nih bahasa Inggris ya? Ya, yang jelas tidak free. Ini kan masuk di dalam Microsoft Office-nya ya. Kalau kita beli Microsoft Office yang asli itu memang ada lisensinya ya. Kita beli ada lisensinya, kemudian berbayar ya. Nah, baru kemudian di ini ya. Kecuali yang dibajakan ya. Nah, kalau biasanya yang kita ini jangan-jangan Windows kita ini juga biasanya yang ini ya nanti dalam waktu setahun atau 2 tahun dia minta di upgrade ulang lagi. Nah itu. Jadi kadang-kadang yang bajakan ada waktunya ada ini, tapi kalau kita beli yang asli waktunya bisa lama ya, jangka ini. Nah itu ya. Kemudian dikit lagi ini jelas ya, orientasi database lebih kepada penggunaan lokal dan jaringan berskala kecil. Ya karena dia dockstop, nanti kita coba praktekkan karena dia dockstop ya.
Bahkan jangan-jangan kalau kita tidak backup, karena dia masuknya di data C programnya kan, kalau komputernya hang ya akan hilang gitu kan. Makanya kalau dulu Bapak membackup terus ya, membackup datanya terus. Kemungkinan terjadinya collision atau mengundang data bisa saja terjadi. Redundancy ya, redundam ya, redundancy. Apa nih kalau bahasa Inggrisnya? Coba lihat di ini di terjemahan ya, bahasa Inggris ya, redundancy ya. Itu kalau di keterangan di bawahnya ada deh. Redundancy. Apa redundancy? Ini ada ya. Basis data Microsoft Access sendiri memiliki kekurangan yang dimaksudkan di mana arsitekturnya belum secara secanggih basis data lain seperti Oracle dan PHP. Ya, pulsa redundancy ini bisa saja terjadi pada basis data yang dibuat sewaktu-waktu oleh karena itu penting untuk mencadangkan basis. Ya, mungkin ada itu tadi yang Bapak sampaikan, ketika sewaktu-waktu ada kerusakan itu kita ya hilang gitu kan, kecuali kita cepat membackupnya ya, seminggu atau sebulan sekali harus membackupnya. Oke, itu ya beberapa kekurangan. Maksimal pemrosesan file data adalah 2 GB ya, terbatas ya, karena program aplikasi Dockstop 2 GB sudah tidak. Tapi kalau basis website yang sudah PHP atau Oracle itu sudah, karena numpang saja dibukanya pakai Chrome atau Mozilla ya, akhirnya dia tidak memerlukan ruang ya, tinggal taruh di server saja, nanti bukanya pakai handphone, pakai apa bisa gitu kan. Tidak adanya dukungan penyimpanan storage ya, ini ya, mungkin dukungan-dukungan lain masih belum secanggih yang sekarang ya. Jadi kalau sekarang bisa ditaruh di server, kemudian kita tidak butuh lagi hard disk atau yang lain, karena memang sudah basisnya sudah basis web ya, sudah taruh di cloud computing, di awan gitu kan. Bukan merupakan aplikasi DBSM ya, bukan murni ya. Artinya kalau yang murni yang sudah database management system ini seperti PHP MyAdmin itu ya, MySQL itu sudah basis website ya. Tidak mendukung multi thread kayak ini, kelemahan yang ini ya, yang ada di Microsoft Access. Pemrosesan data tidak secepat web based ya. Ya, karena basisnya Dockstop tadi ya. Arsitektur keamanan belum sebaik aplikasi. Ya, kalau di basis website yang ini bertingkat-tingkat, tapi sebenarnya bisa saja disetting bertingkat-tingkat ya. Tapi kemungkinan ini mungkin masih bisa di kotak-atik ya, bisa mungkin untuk keamanannya ya masih tidak secanggih dengan yang MySQL yang sudah berlapis-lapis gitu kan. Bukan merupakan aplikasi database server ya, karena Dockstop ya. Nah, itu jadi kekurangannya itu ya. Oke, baik, mengingat waktu ya, kita coba saja praktek. Tapi sebelumnya ini ada, silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu ya terkait dengan Microsoft Access ini ya. Kira-kira dari kekurangan kelebihan itu ada nggak yang belum jelas misalnya? Atau misalnya ada pengalaman, silakan ada pengalaman tentang Microsoft Access ini. Ya, Rivaldo ada? Rivaldo ada yang bisa didiskusikan? Belum ada, Pak. Ya, oke. Pernah menggunakan Microsoft Access? Sudah pernah? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik.
Eh, ya ini kan kita ini biasanya kan karena apa ya? Apalagi sekarang kemungkinan ya tidak digunakan lagi untuk ini ya, atau memang belum ya. Kalau kita sudah kita gunakan biasanya pas kita butuh gitu ya. Kita kan belum butuh, jadi memang kemungkinan belum mencoba itu ya karena kecuali kalau misalnya sambil kerja di mana, misalnya di organisasi yang menggunakan Microsoft Access, kemungkinan coba-coba lihat ya. Tapi ya ini saran Bapak ya, semua yang ada ya, misalnya ada tema-tema apapun, mungkin ini kan ada Oracle, ada Microsoft Access, ada PHP, coba mungkin ditelusuri ya, minimal kan bisa. Kalau dulu mungkin zaman Bapak kan sulit ya, ada harus beli dulu aplikasinya. Kalau sekarang kan bisa open source ya, bisa cara gratis download, kemudian diinstal, cari tutorialnya, cari ininya dari Google atau dari YouTube. Nah itu kita bisa coba. Kalau sudah bisa, nah sudah digunakan apa tidak ya terserah nanti ya. Tapi kita ada satu program akses sudah bisa misalnya kan. Karena sekarang mau bisa itu, kalau dulu zaman Bapak dulu kan harus kursus ya. Kayak Bapak dulu kursus Microsoft Access pun kursus, karena dulu pakai WordStar ya, pakai Lotus, Excel-nya belum punya, begitu tamat walaupun D1 komputer ya, harus kursus gitu ya. Mau nginstal komputer tidak bisa, Bapak kursus dulu, kursus teknisi gitu kan. Nah, kalau sekarang kursusnya ya di internet itulah ya, tutorial, lihat buka-buka, dan bahkan lebih mahir dari itu ya, karena udah dijelaskan. Sama aja di kursus juga menjelaskan seperti itu kan. Oke. Baik ya, itu ini apa ya, kita coba nanti sekilas saja ya, ini dari Bapak, nanti salah satu dari mahasiswa juga nyoba ya, nyoba. Rivaldo pakai ini enggak? Pakai komputer enggak? Komputer ya? Komputer? Rivaldo pakai komputer? Tidak, Pak. Oh, HP ya? Oke, nanti kita akan coba yang kalau ada yang pakai komputer. Ini kita coba akan praktek saja ya, sedikit saja ya, tentang basis data, kelompok basis data dengan menggunakan Microsoft Access ya. Sebenarnya kita cari panduannya dulu di internet ya, tapi ini Bapak ingat kan aja ya, dulu pernah menggunakan, tapi ini kan sudah lama juga, tapi kita coba aja ya sekilas. Ini Microsoft Access itu adanya di komputer bawaan, ada semua ya. Ini Microsoft Office katanya. Cari aja kalau ada komputer, cari Microsoft Office. Nah, ini Microsoft Office ya. Kemudian klik. Kemudian ini ada Microsoft Access. Nah, ini karena Bapak 2007 ya. Akses 2007 ya. Mungkin ada yang akses 2010 atau 2013 ya, yang Microsoft Office-nya ya. Ini kita enter. Ini sekilas saja ya. Enter. Mana tadi? Udah bergerak belum? Oh, salah klik tadi ya. Klik Microsoft Access. Oh, masih bergerak ini ya. Microsoft Access. Microsoft Office dulu ya. Office. Kemudian ini. Bisa dibuka ya. Nah, bisa ya. Ini ya. Ini tampilannya. Kemudian oke, di sini ada apa? Ini ada desain, misalnya desain untuk aset, desain untuk kontak. Ini sudah ada ini ya, apa? Mungkin kemudian untuk event kegiatan apa ya, marketing, project apa. Ini sudah ada form-formnya yang kita bisa gunakan nanti. Tapi ini kita buat yang sederhana saja, ini yang blanko kosong. Jadi kalau kita klik yang 2007 seperti ini. Kalau 2013 mungkin beda, hampir sama tapi lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi ya. Ini kita langsung saja hanya membuat database saja ya. Blanko, klik blanko. Kemudian ini sudah bergerak belum? Enter ya.
Ada. Oke. Ini kayaknya yang Bapak ini ya, apa? Lambat ini tadi. Ini kayaknya tidak mau ya. Ntar apa ulang lagi ya. Klik tadi. Ntar kita ulang lagi ya. Microsoft Access. Atau ada enggak Microsoft Access yang 2010? Ini 2007 yang Bapak nih masih bisa digunakan enggak nih kayaknya. Mana tadi? Microsoft Office dulu ya. Microsoft Office. Nih. Ini di belangko kosongnya ini tidak bisa ya. Di new-nya tidak bisa bergerak. Coba di yang lain. Nah, juga tidak bisa berfungsi ya. Atau ada yang punya laptop nggak? Di Bapak pandu dari sini. Ini kemungkinan yang Bapak ini Microsoft ininya ya, Office-nya yang sudah ini tidak bisa di tidak bisa di enternya, tidak bisa berjalan dia. Ini apa karena banyak ini? Ada juga ya. Ada yang punya, oh tapi ini harus ini ya, harus, atau ini Bapak open saja ya, membuka yang sudah ada, bisa nggak? Yang sudah Bapak buat ya. Kemarin di musik ini ada satu data, ini data buku perpustakaan, nanti kita buat baru lagi. Ini hanya ingin membuka. Oke. Ini oke. Enable ya. Oke. Ya, berarti ini kita buat baru lagi ya. Ini contoh yang kemarin ini kita buat baru. Ya, tapi ke sini larinya ya. Baru. Dia tidak mau ini ya, Pak. Oke, mungkin di sini saja di yang sudah ada saja tadi yang Bapak buka tadi. Yang ini ya. Tapi kita akan buat blanko barunya ya. Ya, sepertinya yang Bapak ini ada masalah di ini ya. Coba ini Bapak tutup dulu. Kita buka yang ini. Security. Oke. Ini bisa nggak kalau create baru ya? Oke, create table. Oke, ini andaikan ini kita akan buat baru ya. Ini bisa nggak ini mulai ini karena 2003 tabel ya? Ya, sepertinya bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, kolomnya seperti ini. Kalau kita ingin mau, ini tadi sudah buat data buku umum ya. Oke, data buku umum. Nah, yang ini kita akan buat tabel baru lagi, misalnya tentang apa saja. Di sini katakanlah ini kita akan buat tabel ini ya, biar kita tampilkan aja, biar muncul ini ya. Nah, ini data buku umum. Ini kita akan buat data mahasiswa saja gitu ya, data mahasiswa. Oke, kita klik ini, kemudian
bisa kita ini ya. Nah, ini desain ya. Desain. Oke, namanya kita akan buat di sini data mahasiswa ya. Data mahasiswa. Oke ya. Ini kalau habis waktunya ini ya, 10 menit lagi kayaknya sepertinya nih. Oke, kita kejar saja. Satu, misalnya di sini data mahasiswa. Satu, nomor ya. Nomor saja, nomor ya. Kemudian nomor itu dia bentuknya number ya. Kemudian yang nomor 2, NIM ya. NIM, bentuknya number. Nah, bisa number juga. Kemudian 3, nama ya. Nama. Kemudian nama tag ya. Nah, ini buat database. Kemudian nama prodi aja ya. Prodi tag juga ya. Prodi tag. Ini yang NIM ini number ya. Oke, number. Oke, ini kemudian kita balikan lagi ke database biasa ya. Ya, yes ya. Kita simpan. Nah, seperti ini ya. Nomor, nama, name. Ini bisa dipanjangkan ya nama ini kita karena ini bisa dihilangkan ya. Klik misalnya di hidden column. Oke. Yang kita butuh nomor, name, nama dan prodi ya. Oke, kita ketik saja nomor 1 ini. Mungkin biar ini aja. 25 aja ya. 3 4 5. Oke, ini namanya NIM-nya misalnya 19 20 21 0 ya. Ini kita copy aja tapi ujungnya beda ya. Ini yang percepat saja. Oke, ini 1. Ini 5 ya. Ini 5 ya. Ini ujungnya kita dulu, ujungnya 3. Ini ya, namanya misalnya Budi ya, Ani, kemudian Iwan, ini aja ya, untuk contoh aja. Indra, kemudian Tony ya, Tony. Oke, prodinya saya perpus, SPI, politik, kemudian BSA, kemudian perpus lagi ya. Nah, ini sudah ini ya, artinya kita menulis basis data di nama filenya data buku perpustakaan, tapi ini ada data-data bukunya, ini data-data mahasiswanya ya, nama-namanya. Nanti tinggal kita setting saja ini, bisa kalau kita mau setting ya, setting warna misalnya, ini bisa didesain ya, Nah, ini ya warna merah, kemudian sebelah sininya bisa warna kuning misalnya kan, atau putih ya, terserah ya, yang atau hitam, warna apa yang bisa bisa memberikan agak jelas ininya ya. Nah, kemudian ini bisa di setting ya, ada dari A ke Z, dari Z ke A. Nah, itu bisa berbolak-balik ya. Nah, ini desain saja ya, mendesain data-data mahasiswanya. Ini tadi data bukunya. Nah, jadi begitu ya. Jadi secara sederhananya membuat data seperti ini. Ini kita buat data buku-bukunya ya. Kemudian ini data mahasiswanya. Terus datanya banyak di sini dibuat. Baru nanti kita di program berikutnya tinggal kita mau diintegrasikan mana pada saat kita mau cari
buku, data mahasiswa dan buku. Nah, nanti ada rumus-rumus tertentu ya. Jadi dijadikan program aplikasi database. Nah, sementara datanya tersusun di sini ya, di database ini ya. Nah, ini kalau kita mau buat lagi tinggal create lagi buat terus data semua, misalnya di sini barang-barangnya apa gitu ya. Peralatan di kantornya, perlengkapannya apa. Nanti kalau sudah lengkap, nah, baru nanti kita program berikutnya. Nah, ini program yang sederhana dari Microsoft Access ya. Microsoft Access Bapak ini 2007, jadi masih sederhana ya. Tadi pun membukanya kita masih ada hang-hang dikit ya. Tapi ini bisa karena membuka yang sudah ada, tapi kemudian kita membuat file yang baru. Nah, ini Mbak pikir dengan kalau mau buat kan di komputernya sudah ada ya. Nah, di komputernya sudah ada, kemudian tinggal lihat panduannya. Oh, satu bikin tabel seperti apa gitu. Nanti begitu saja ya. Programnya kan sudah ada Microsoft Access. Tinggal kita panduannya, ambil panduan di Google. Ini seperti apa ininya ya, langkahnya. Nah, langkah-langkahnya gitu ya. Jadi flowchart-nya, langkahnya harus dibuat. Oke, dari situ kira-kira apa yang jadi ini ya, ada nggak yang perlu ditanyakan terkait dengan Microsoft Access? Ini harusnya praktek ya, karena mata kuliah kita ini kan sebenarnya manajemen pangkalan data ini 20% ya, harus praktek ya. Jadi nanti kita teori lagi minggu depan tapi nanti ada praktek. Ini salah satu contoh aja kalau kita mau mencontohkan pakai Oracle ya, tinggal install aja Oracle-nya kan, terus cari panduannya. Mau mencontohkan pakai The Best ya, The Best, aplikasi The Best juga bisa ya. Mau pakai Simpus juga bisa. Ini hanya ada Microsoft Access yang memang sudah ada di perpustakaan, ada di laptopnya ya, yang sudah ini ya. Oke, ya silakan satu orang ya sebelum ini ya, kalau kalau misalnya terkeluar secara ini, mungkin ini Zoom-nya atau bagaimana ya, karena kita menggunakan Zoom yang tidak unlimited ya. Silakan, harus ada yang tanya nih. Yang dari siapa? Rizky silakan. Atau ada yang ingin coba praktek pakai komputer, yang ada komputer? Rizky pakai komputer nggak? Enggak, Pak, pakai HP. Oke ya. Karena di HP sebenarnya sudah ada Microsoft Office-nya ya, Microsoft Access-nya, tapi kemungkinan fasilitasnya lebih ini ya, kalau kita mau praktekkan kan sulit ya. Sebenarnya harusnya offline ini ya, offline praktek, karena praktek ini kan kalau praktek secara daring kayak gini kan, tadi Bapak ada persoalan kan, kesulitan juga tadi kan ini karena kita jauh ya gitu. Tapi ya kita anggaplah kita mengimajinasikan tadi bagaimana membuat Microsoft Access ya. Tadi Bapak ada contohkan, walaupun tadi ada kekurangan yang hang ya, tapi juga bisa kita kita akali, kita coba dari, kan begitu ya, kalau kita di teknologi ini kalau misalnya kita ada persoalan, mundur dulu atau kita cari jalan lain, sama seperti kita mencari alamat kan. Kalau kita tidak bisa, kita boleh balik lagi ke awal atau mencari jalan yang lain. Kalau Bapak tadi ada persoalan, mau cari jalan lain, berarti Microsoft Access tidak bisa dibuka, ya Bapak coba buka dengan file yang sudah ada kan. Jadi dia memaksa Microsoft Access-nya berjalan kan, bergerak untuk membuka file yang sudah dibuat kan. Kalau dari awal kita tidak bisa tadi kan. Atau silakan, atau bertanya, atau misalnya